Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah penelitian kuantitatif Dr. Budi Manfaat MSI. Saya Imranah Nur Latifah, mahasiswa pasca sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, akan mempresentasikan proposal penelitian kuantitatif dengan judul Evaluasi Hasil Belajar di Kutab Usmani. Latar belakang. Pendidikan yang ada di Indonesia itu sangat banyak. Lembaga pendidikan sangat beragam, salah satunya yaitu Lembaga Pendidikan Islam Kutab. Kutab termasuk lembaga pendidikan baru dan mulai berkembang di Indonesia setelah berabad-abad berkembang pesat di Arab. Kutab merupakan lembaga pendidikan yang telah ada sebelum lahirnya Islam. Kutab merupakan istilah dari kata katabah yang berarti menulis. Kutab atau maktab dari sisi bahasa dimaknai suatu tempat berlangsungnya aktivitas tulis menulis dan berdasarkan fakta dari hasil observasi secara langsung dan wawancara dengan orang tua santri di Kutab Usmani Cirebon, bahwasanya anak-anak yang belajar di Kutab memiliki akhlak yang baik dan perubahan itu terjadi setelah anak-anak belajar di sana. Sebelum masuk Kutab, anak-anak yang awalnya kurang dalam segi akhlak, maka ada perubahan menjadi lebih sopan dan lebih baik. Hasil survei juga yang saya lakukan di lapangan, ada sekitar 50% siswa SDN 1 Buyut dan siswa SDN 2 Buyut, bahwa anak-anak tersebut masih rendah kualitas akhlaknya. Dilihat karena terjadinya tawuran dan membuat keonaran kepada warga dengan melemparkan batu ke kendaraan orang yang melintas. Dengan adanya landasan empirik tersebut, maka melatar belakangi masalah penelitian. Melihat kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai evaluasi hasil belajar di Kutab Usmani Cirebon. Peneliti berharap penelitian ini bisa memperkaya pengetahuan mengenai lembaga pendidikan Islam Kutab Usmani di Cirebon. Penulis berharap masalah rusaknya moral generasi bangsa teratasi, dan peneliti merasa perlu untuk mengadakan kajian tentang evaluasi hasil belajar di Kutab Usmani untuk memantau proses relevansi kemajuan belajar santri dengan tujuan atau standar yang telah ditetapkan dan perbaikan pengajaran santri serta kelemahan-kelemahan yang telah dilakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Yang selanjutnya yaitu masalah dan pertanyaan penelitian. Kualitas pendidikan di Indonesia sudah cukup baik dalam segi akademik, tapi dalam segi akhlak masih rendah. Kutab merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam diharapkan berhasil dalam mengatasi masalah tersebut. Pembelajaran di Kutab yang mengedepankan penanaman kurikulum iman termasuk akhlak dan Al-Quran. Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana proses pembelajaran di Kutab Usmani Cirebon? Kemudian yang kedua, apakah pembelajaran di Kutab Usmani dengan menerapkan kurikulum Kutab dapat menghasilkan santri yang berakhlak baik?
Untuk selanjutnya, tinjauan konseptual dan tinjauan teori. Untuk tinjauan teori secara garis besar, kurikulum Kutab yang ada dua, yaitu iman dan Al-Quran. Kemudian pelaksanaan evaluasi, selanjutnya hasil belajar atau akhlak santri. Dengan adanya kurikulum Kutab, ya, yang menekankan iman dan Al-Quran, kemudian dilaksanakan pelaksanaan evaluasi dan akan menghasilkan evaluasi hasil belajar, terutama di bidang akhlak santri. Untuk riset yang terdahulu yang peneliti angkat ada 6. Yang pertama, evaluasi hasil belajar menggunakan penelitian autentik pada mata pelajaran kelistrikan sistem regenerasi oleh Herman Rusdiana, Kamin Sumardi, Enang S. Arifianto pada tahun 2014. Kemudian untuk yang kedua, evaluasi hasil belajar siswa yang diberi umpan balik positif dan negatif pada pokok bahasan pecahan Ismiyah pada tahun 2014. Selanjutnya yang ketiga, pelaksanaan pendidikan akhlak dalam membentuk kepribadian Muslim Nur Azizah 2011. Yang keempat, pendidikan akhlak perspektif Islam studi di Desa Tanjung Harapan Dusun 5 RW 10 RT 10 RW 5 Kecamatan Marga 3 Kabupaten Lampung Timur oleh Nuril Anwar 2015. Yang kelima yaitu metode pendidikan akhlak dalam peningkatan perilaku positif siswa di SMP Islam Terpadu atau SMPIT Bustanul Ulum terbang di Lampung Tengah Nurul Hidayanti pada tahun 2018. Dan untuk riset yang terakhir yaitu upaya guru pendidikan agama Islam dalam membina akhlak siswa di SMA Negeri 1 Kota Bengkulu, Welzoni Prasetya pada tahun 2020. Relevansi dan perbedaannya adalah sebagai berikut. Untuk relevansi, meneliti tentang evaluasi hasil belajar dan tentang pendidikan akhlak. Kemudian perbedaannya, penelitian ini dilakukan di lembaga pendidikan Kutab. Dan desain dan untuk selanjutnya desain dan metode penelitian. Jenis penelitian kuantitatif, desain penelitian evaluatif. Model evaluasi yang digunakan adalah model evaluasi CIPP, Contact, Input, Process, dan Product. Dan lokasi penelitian dilakukan di SDN 1 Buyut, Cirebon, SDN 2 Buyut, Cirebon, dan Kutab Usmani Cirebon. Populasi penelitian itu seluruh siswa-siswi yang ada di SDN 1 Buyut, SDN 2 Buyut, dan santri Kutab Usmani Cirebon. Untuk sampel penelitian, yaitu seluruh santri Kutab Usmani Cirebon yang berjumlah 11 anak. Pengumpulan data dengan angket atau kuesioner, dokumen, situational judgment test atau STJ, dan setelah itu melakukan pengujian validitas konstruk dengan analisis bukti instrumen kuesioner dan triangulasi teknik. Jika data sudah terkumpul, maka dianalisis menggunakan landasan teori kerangka berpikir peneliti untuk membuat kesimpulan. Untuk referensi, ada beberapa buku yang saya gunakan untuk referensi sebagai berikut. Salah satunya yaitu buku dari Zainal Arifin, yaitu evaluasi pembelajaran. Kemudian ada dasar-dasar evaluasi pendidikan oleh Suharsini Arikunto dan Siti Fatimah dan kawan-kawan dengan judul buku Mengenal Lembaga Pendidikan Dasar Kutab Periode Klasik. Demikian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.